Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Niken Aulia di channel YouTube DTR Info. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Jika teman-teman penasaran, mari kita cek video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengkaji gaya penulis dalam cerpen Cuma Teman karya Raditya Dika. Nah, pada video kali ini kita akan mengkaji bagaimana cara penulis dalam menceritakan suatu cerita pendek, dan yang akan dibahas itu mengenai tokoh, alur, latar, dan amanat. Sebelum kita masuk ke dalam mengkaji bagaimana gaya penulis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sinopsis cerpen Cuma Teman karya Raditya Dika. Nah, cerpen ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Audi memiliki sahabat bernama Bimo. Persahabatan di antara mereka sudah terjalin selama 4 tahun lamanya. Mereka membuat sepasang sepatu lainnya iri kepada mereka. Mereka menjalani hubungan persahabatan sebagaimana semestinya, tanpa jatuh ke dalam jurang yang namanya jatuh cinta. Awalnya mereka dipertemukan di kampus dalam satu band mereka laris di mana-mana. Saat lulus, band mereka mulai kacau karena masing-masing sibuk kerja. Audi dan Bimo selalu ada satu sama lainnya. Hingga suatu hari, Audi dipertemukan dengan sosok lelaki yang memiliki karakter idaman. Audi yang bernama David. 17 bulan menjalani masa pacaran. Akhirnya, David melamar Audi. 3 hari menjelang pernikahan, Bimo menyatakan perasaannya kepada Audi. Nah, yang pertama tokoh. Sebelum kita masuk, bagaimana gaya penulis dalam memperkenalkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen Cuma Teman ini yaitu ada Audi, Bimo, David, anak band, dan calon mertua. Yang pertama itu ada tokoh Audi. Nah, penulis memperkenalkan tokoh Audi lewat sebuah narasi. Dalam kutipan, aku Audi adalah seorang perempuan. Nah, yang kedua ada Bimo. Penulis memperkenalkan tokoh melewati sebuah narasi. Dalam kutipan, aku juga tahu Bimo, sahabatku, adalah laki-laki, kata Audi. Tokoh yang ketiga yaitu ada David. Penulis memperkenalkan tokoh melewati sebuah narasi dalam kutipan, aku punya David, pacarku selama 17 bulan ini, David, kata Audi. Tokoh yang keempat yaitu ada anak band. Penulis memperkenalkan tokoh melewati sebuah dialog antara Bimo dan anak band itu. Anak band, udahlah, musik gini gak bakal laku. Gue mau buat musik pop aja. Bimo pun menjawab, sini bukan masalah laku gak laku, tetapi tentang mencintai apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir ada tokoh calon mertua. Penulis memperkenalkan lewat dialog antara Bimo dan Audi di mobil. Bimo, hari ini ada siapa aja? Audi pun menjawab, loh, gua sama calon ibu mertua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penulis memperkenalkan tokoh melewati narasi dan dialog antar tokoh. Yang kedua mengenai alur. Alur yang terdapat pada cerpen Cuma Teman ini yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju, penulis menarasikan lewat tokoh aku yaitu Audi. Sejak awal memperkenalkan dirinya, kemudian memperkenalkan Bimo dan menjadi satu band dengan Bimo. Hingga akhirnya Audi bertemu dengan David, kemudian menikah, dan pada 3 hari sebelum hari pernikahan, Audi baru mengetahui bahwa Bimo menyukainya. Selanjutnya alur mundur. Nah, ini terbukti terdapat alur mundur, yaitu pada kutipan 4 bulan lalu dia melamar di Senggara, Jakarta Utara. Jadi, penulis memperkenalkan alur melewati narasinya dan melewati dialog antar tokoh. Yang ketiga, latar. Latar tempat yang pertama yaitu kampus. Dalam kutipan, kami bertemu di kampus, disatukan karena satu band bareng, di bawah nama Band Suara Dari Hati atau disingkat SURI. Latar tempat yang kedua yaitu Segara. Dalam kutipan, dia melamar di Segara, Jakarta Utara. Latar tempat yang ketiga yaitu mobil. Dalam kutipan, di dalam mobil, Bimo menyetir dengan wajah lurus ke depan. Latar tempat yang keempat yaitu ruang food testing. Dalam kutipan, di ruang food testing, satu demi satu makanan datang. Latar tempat yang terakhir yaitu pelaminan.
Dalam kutipan, di atas pelaminan kami juga belum sempat ngobrol satu dengan lainnya. Nah, selanjutnya latar suasana. Dalam kutipan, David juga penuh kejutan. Di pinggir pantai, kami duduk berdua di satu meja. Lagu favoritku bermain tiba-tiba. Dia mengeluarkan cincin sambil membawa satu buket anggrek merah jambu. Tidak banyak yang tahu aku suka bunga itu. David memang penuh kejutan. Nah, dari kutipan ini kita bisa melihat bahwa betapa bahagianya Audi ketika dilamar oleh David. Nah, selanjutnya pada kutipan, aku melewatinya. Bimo tertegun. Aku membalikkan badanku, melihat tepat ke matanya dan bilang, "Maaf ya Bim, semoga lo dapat apa yang lo mau. Tapi yang jelas itu bukan dari gua." Bimo hanya diam tanpa mengucapkan satu kata pun kepada Audi. Nah, di sini terbukti betapa Bimo sangat menyesalinya dan sangat kecewa karena tidak menyatakan perasaannya kepada Audi terlebih dulu daripada David. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penulis memperkenalkan latar dengan cara menarasikan sesuai berjalannya peristiwa dan dialog antar tokoh. Selanjutnya, amanat. Dari dialog antar tokoh dan cerita yang disampaikan penulis, dapat kita simpulkan bahwa cerpen ini hanya terdapat amanat tersirat dan tidak ada amanat tersurat. Jadi, amanat tersirat dari cerpen ini yaitu, janganlah berharap lebih kepada manusia. Cintai dan sayangi apapun itu sewajarnya. Jika kamu berharap lebih kepada manusia, maka kamu akan merasakan sakit yang dalam. Kemudian, beranilah melakukan sesuatu jika mendapatkan suatu kesempatan. Jika tidak mendapatkan kesempatan kedua, maka kamu akan menyesal karena sudah menyiapkan kesempatan pertama. Bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Nike ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time in the other time.